Selamat pagi, Ibu Betty. Saya langsung tutup pintu saja ya, Ibu Betty. Bagaimana? Tadi malam bisa tidur? Kita bisa rasa sedikit. Oh iya ya. Ibu Betty, perkenalkan saya Bidan Mea. Hari ini saya bertugas di ruangan FAS dari jam 8 sampai nanti jam 2 siang. Tadi Ibu Betty ada bilang ada sedikit keluhan ya di luka operasi. Saya buka yang sebentar dulu. Kemarin pagi jam 10 ya ini operasi. Anak pertama ini biasanya sakit ya. Jadi sambil kita cerita-cerita ini boleh sambil menyusui. Bisa kak asis keluar? Oh keluar sedikit-sedikit biar sambil gendong adik kita ini bincang-bincang sebentar ya bagaimana ini proses dari sakitnya ibu karena dioperasi. Jadi karena anak pertama saya jelaskan sedikit ya tentang masa nifas, masa setelah melahirkan, setelah selesai operasi SC. Itu masa dimulai dari habis plasenta, kemudian berakhir ketika kandungan atau uterus dalam bahasa kesehatannya itu kembali dalam keadaan sebelum hamil. Masanya itu sekitar 6 minggu atau 42 hari. Kemudian untuk perubahan-perubahan atau adaptasi fisiologi masa nifas setelah operasi itu yang pertama perubahan dari rahim ya Ibu Betty. Dalam keadaan normal itu dia rahim itu mencapai ukuran besar pada masa sebelum hamil. Kemudian pada keadaan yang abnormal atau tinggi puncak rahimnya itu mengalami perlambatan akibat ada luka pada saat operasi itu yang menyebabkan timbul rasa nyeri akibat buka operasi itu sehingga kadang-kadang perubahan untuk kembali ke normal itu agak sedikit lamban. Kemudian nyeri pada luka operasi itu penyebab nyeri itu karena terputusnya jaringan otot. Jaringan otot kan ada baik-baik terus kita potong untuk mengeluarkan anak itu, dan selaku dari rangsangan otot perut itu yang berlebihan pada saat operasi itu dengan adanya luka ini maka merangsang ujung-ujung saraf sehingga timbul nyeri. Itu yang menyebabkan luka ibu merasa agak nyeri sekarang. Kemudian perubahan pengeluaran cairan atau biasa kita sebut itu lokea pada masa setelah operasi itu istilahnya lokea Ibu Betty. Jadi atau cairan yang keluar dari jalan lahir atau dari vagina selama masa nifas. Pada masa setelah operasi itu walaupun setelah melahirkan melalui proses operasi tetap mengeluarkan pengeluaran dari rahim cairan dari rahim sedikit atau banyak dia tetap keluar. Yang lebih banyak pada saat persalinan normal, tetapi pada saat operasi juga cairan itu tetap keluar untuk proses penyembuhannya itu. Kemudian ada juga perubahan sistem pencernaan. Ibu yang melahirkan dengan dioperasi biasanya membutuhkan waktu sampai 3 hari supaya fungsi saluran cernanya itu dan nafsu makan dapat kembali normal. Kemudian untuk sistem perkemihannya atau sistem urinarianya itu pada saat melahirkan dengan SC karena itu dipasang dengan kateter sehingga kami mengalami sedikit pembengkakan atau mengalami overdistensi pada saat persalinan sehingga keluaran kencing itu bisa tertahan selama proses persalinan. Maka ibu yang habis melahirkan dengan operasi itu masih diperlukan kateter karena organ reproduksi belum berfungsi dengan baik, dengan optimal. Kemudian untuk proses adaptasi psikologisnya pada seorang ibu nifas dengan proses operasi itu ada beberapa fase di sini.
Fase yang pertama itu namanya fase taking in. Kemudian fase yang kedua namanya fase taking hold. Fase yang ketiga itu namanya fase letting go. Kalau yang fase taking in itu hari pertama dengan hari kedua setelah ibu melahirkan, ibu fokus terhadap diri sendiri, cenderung pasif terhadap lingkungan karena capek harus melahirkan. Walaupun untuk operasi juga dengan luka operasi kita kayaknya lebih perhatikan diri kita sendiri dulu. Kemudian sampai di hari yang ketiga dengan hari yang ke-10 setelah melahirkan itu, ibu kadang-kadang merasa khawatir, merasa tidak bisa bertanggung jawab atau merasa sedikit tersinggung, merasa perawatan bayinya nanti siapa yang urus, merasa khawatir apakah bayi ini bisa diurus dengan baik. Itu pada masa 3 sampai dengan 10 hari. Kemudian yang berikut itu fase letting go itu fase dimana setelah melahirkan lebih dari 10 hari, ibu sudah merasa menerima sebagai seorang ibu, merasa bertanggung jawab untuk merawat bayinya dengan baik. Semoga nanti fase-fase ini Ibu Betty bisa melewatinya dengan baik ya. Kemudian untuk ibu yang harus melahirkan juga ada beberapa gangguan psikologi pada masa melahirkan. Yang pertama itu ada istilah namanya postpartum blues atau namanya baby blues. Itu ibu mengalami perasaan sedih yang berhubungan dengan bayinya. Tapi nanti ke depan mudah-mudahan tidak ya Ibu Betty. Kemudian yang kedua itu kemurungan masa nifas. 5 itu merupakan hal yang umum karena perasaan-perasaan demikian itu, tapi nanti dia akan hilang setelah 2 minggu melahirkan. Mungkin awal-awal pertama yang masih mengalami kemurungan, tapi nanti setelah dari 2 minggu masa itu akan terlewatkan. Kemudian kebutuhan gizi ya, selain kebutuhan psikologis kita juga bicara tentang kebutuhan gizi dari ibu habis melahirkan. Jadi kebutuhan gizi pada ibu habis melahirkan itu karena menyusui, jadi dia meningkat sampai dengan 25% ya. Jadi makanan apa yang bisa dimakan saja ya, tidak ada tantangan, kemudian tidak ada diet ya karena ibu masih menyusui. Kemudian biasanya ibu dengan post SC habis operasi itu untuk makan minumnya itu 2 jam baru dikasih ya. Kalau ibunya di bius total kemarin, bius total atau tidak ya? Lokal. Oh, bius lokal ya. Berarti tadi pagi sudah ada dapat sedikit-sedikit ya? Sudah mengeluarkan gas juga ya. Jadi sudah minum sedikit, rasa agak lumayan ya. Kemudian selain kebutuhan makan, ada juga kebutuhan cairan ya Ibu. Kebutuhan cairan itu nanti ke depannya konsumsi air selama 1 hari itu 8 sampai dengan 10 gelas ya Ibu ya, setiap hari, karena atau sedikitnya 3 liter dalam setiap hari. Dan kebutuhan cairan ini bisa diperoleh dari air putih, dari sari buah, dari susu atau sup yang dibuat di rumah untuk dikonsumsi ya Ibu ya. Kemudian ibu yang dengan pasca operasi itu dia mobilisasi atau lebih sering bergerak setelah operasi itu dengan latihan-latihan ringan. Kayaknya mungkin tadi malam sudah miring kiri miring kanan ya. Setelah itu bisa turun dari tempat tidur, tapi saya lihat ibu sudah mulai duduk ya, berarti tadi malam sudah miring kiri miring kanan, tadi pagi sudah jalan sampai di mana dalam ruangan itu sudah keliling sedikit ini ya. Masih jalan 1-2 langkah atau 5-6 langkah sudah bisa. Kemudian bisa berjalan sedikit ke kamar mandi kalau sudah bisa ya Ibu Betty. Kemudian pada saat ibu dengan post SC itu biasanya mulai 24 sampai 36 jam ya sesudah melahirkan mulai menyusui. Tapi saya lihat Ibu Betty kayaknya cepat ya, jam 10 sorenya sudah mulai, malamnya sudah mulai kiri kanan ya. Nah untuk tahap mobilisasi pasca operasi itu saya jelaskan sebentar ya Ibu. Pada hari pertama itu seperti tadi kita sudah jelaskan, bisa miring kanan miring kiri dimulai dari 6 sampai 10 jam setelah ibu sadar. Kemudian hari kedua, tapi ibu kayaknya hari pertama dengan hari kedua sudah 1 kali ya, sudah bisa duduk. Kemudian selanjutnya ibu lebih sering
jalan dari tadinya 5-6 langkah bisa keliling satu dalam ruangan, bisa sambil gendong bayinya jalan-jalan ya Ibu ya. Kemudian selain itu juga ada yang namanya kebutuhan eliminasi, itu kebutuhan buang air kecil dengan buang air besar. Pada ibu yang melahirkan normal itu biasanya setelah 6 jam melahirkan dia sudah bisa kencing karena dia tidak pasang kateter. Tapi kalau ibu Betty saya akui karena masih dengan kateter sudah bisa jalan sampai biji kateternya ya. Ya, biasanya ibu dengan setelah melahirkan dengan operasi itu masih terpasang kateter karena itu untuk mencegah penumpukan urin, jadi sehingga masih dengan kateter. Tetapi mungkin sebentar kalau dokter masuk, kalau ibu rasa sudah tidak nyaman lagi dengan bisa minta dibukakannya. Kemudian selain itu ibu juga bisa merawat luka operasi dengan kebersihan badan ya. Merawat luka operasi setidaknya ganti kasa minimal 1 minggu sekali, kemudian membersihkan luka jika keluar darah dan langsung ganti kasa. Tapi ini karena masih di rumah sakit jadi masih di bawah pengawasannya kami ya Ibu. Nanti setelah sampai di rumah tolong dijaga agar luka operasinya tidak terkontaminasi dengan air ya Ibu untuk sementara, sehingga tidak terjadi yang namanya infeksi. Kemudian mungkin pada saat ibu ke kamar mandi, luka operasinya itu bisa ditutup dengan bahan yang ada plastik supaya tidak terkontaminasi dengan air ya, supaya jangan ada infeksi. Kemudian Ibu Betty nanti kami anjurkan untuk pola makan yang sehat, untuk memperbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan. Sekarang lagi banyak musim pepaya, musim pisang, bisa nanti suami ke pasar beli atau ketik di belakang rumah ya Ibu Betty. Kemudian ibu dengan operasi pasti ada komplikasi juga. Komplikasi yang terjadi itu biasanya ada shock terjadi pada ibu, kemudian gangguan saluran kencing karena mungkin pasang kateter, kemudian bisa juga terjadi infeksi saluran kencing karena ada terpasang kateter, kemudian distensi perut, kemudian infeksi purpuralis, infeksi massa nifas, kemudian terbukanya luka operasi, bekas operasi. Tapi kami berharap semoga komplikasi ini tidak terjadi ya Ibu ya. Kemudian kalau seandainya terjadi infeksi pada luka operasi itu gejala-gejalanya nanti Ibu Betty bisa dilihat ya di luka operasi ya, ada keluarnya ini cairan bening atau berubah warna yang berasal dari luka. Selain cairan bening atau cairan berwarna kekuning-kuningan itu atau yang dinamakan pus, itu ada tanda-tanda infeksi seperti itu. Kemudian ada pembengkakannya di sekitar luka operasi, dia berwarna kemerahan dan kalau disentuh pasti sakit dan nyeri pada sekitar luka operasi, atau nyeri dan bengkak di kaki, kemudian merasa tidak nyaman di perut dekat tempat operasi dan ada perdarahan pervagina yang tidak sesuai dengan keadaan. Kemudian Ibu Betty bersyukur ya sudah langsung satu ruangan dengan anaknya, dengan bayinya, jadi kami sarankan untuk ASI on demand ya. Kapanpun ini si kecil mau untuk ASI tetap diberikan. Kami harap sampai kedepannya dia ASI eksklusif sampai 6 bulan ya Ibu Betty, bisa ya. Ini dari yang sudah saya jelaskan, ada yang mau ditanyakan Ibu? Sudah mengerti? Oke, baik, terima kasih. Kalau misalkan nanti ada keluhan atau ada yang belum dipahami bisa sampaikan kepada kami ya Ibu Betty. Saya tulis dulu hasil bincang-bincang saya dengan Ibu Betty hari ini. Oke. Baik, so Ibu Betty, saya ke ruangan sebelah dulu. Silakan lanjut dengan baiknya, silakan lanjut menyusui. Saya pamit dulu ya. Ya, Ibu. Terima kasih banyak.